Halo, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian mengenal aku dulu. Perkenalkan, nama saya Jilan Banafsa Zain Afifah dengan NIM 2200013204. Di video ini kalian akan melihat adat dan kebiasaan lebaran di kampungku, terutama keluargaku sendiri. Happy watching! Hal yang satu ini sepertinya udah lumrah di telinga kalian. Sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia, Hamin satu lebaran kita bersih-bersih rumah. Yang bersih-bersihnya itu beda dari biasanya, sampai isi lemari pun dibersihin. Padahal kalau dipikir-pikir, tamu juga nggak ngelihat isi lemari kita. Tapi ya gitulah, itu menjadi salah satu momentum yang identik saat lebaran. Memang sih melelahkan, tapi kalau dipikir-pikir seru juga ya. Oke, lanjut, ini kita ke alun-alun Pati untuk merayakan malam Idul Fitri. Sepertinya ini dia menjadi kebiasaan warga Pati, khususnya keluarga aku dari kecil. Kita tiap malam Idul Fitri kita ke alun-alun Pati untuk merayakan malam Idul Fitri. Kenapa sih perayaannya diadakan di alun-alun Kota Pati? Jadi selain karena alun-alun Kota Pati ini menjadi pusat ya Kota Pati, alun-alun Kota Pati ini juga memiliki Masjid Agungnya Kota Pati, yaitu Masjid Agung Baitul Nur. Jadi emang pas banget buat merayakan malam Idul Fitri kita. Tempatnya juga luas, jadi kalian yang bawa anak kayak nggak usah risau aja gitu. Acaranya itu dimulai dengan sambutan Bupati Pati, terus dilanjut dengan pengurus Masjid Agung. Tapi sayangnya aku belum bisa ngevideo karena pas itu aku masih mencari-cari tempat. Nah, setelah sambutan-sambutan baru deh acara intinya, yaitu takbir keliling dimulai. 1, 2, 3. Nah, udah selesai deh takbirannya. Menurut aku kreatif banget. Takbiran sekarang ada yang koplo, ada yang DJ. Lucu banget deh. Tadi juga ada yang bikin masjid, bener-bener kayak mirip masjid aslinya. Ada kapal juga, tapi juga ada yang kena bencana, mobilnya mogok. Kasian banget ya. Oke, ini aku udah sampai rumah dan ternyata di lingkungan rumahku juga pada rame-rame merayakan malam Idul Fitri. Aku udah ganti, udah pakai baju tidur, tapi aku masih pengen lihat, jadi aku pakai mukena. Dan di sini aku tuh menyadari kalau ternyata event yang kayak gede sekota gitu lebih sepi daripada yang event se-RW. Padahal dulu zaman aku kecil lebih ramean yang di event satu kota, yang di alun-alun. Cuman kayaknya sekarang orang-orang lebih tertarik dengan yang satu RW. Kayak aku ngeliat yang satu RW ini pada niat-niat banget, kayak merah, abis itu tadi ada ikan tapi detail banget, bagus banget. Oke, sepertinya ini juga menjadi kebiasaan di Indonesia. Kalau lebaran itu ada opor ayam. Nah, di sini bagi tugas, abiku menggoreng kerupuk dan umiku memasak opor. Itu terjadi setiap tahun sih. Nah, tugasku menata meja. Nah, ini udah ketata. Kalian bisa lihat kalau langitnya masih gelap, ini masih subuh-subuh. Udah selesai masak. Hingga pagi jalan-jalan menemui keluarga ke masjid desa. Sini, aku langsung siap-siap. Cara apa segini? Ya, ternyata tiap lebaran itu menunggu aku dan anak aku mengantar dandan untuk ke masjid. Nah, jadi ini kita perjalanan ke masjid di desa untuk sholat id. Nah, ini masjid desaku. Selagi menunggu sholat dimulai, aku benerin dulu jilbabku yang belum selesai tadi. Nah, habis itu sholat id, aku nggak ngevideoin karena aku takut ada yang kesinggung masuk video. Terus habis sholat itu biasanya pada minta maaf satu sama lain. Oh iya, jadi tiap lebaran itu aku nggak pernah mudik karena eyangku itu sendiri dari Pati, satu kota sama aku. Dan eyangku yang satunya tuh Rembang, which is
Pati sama Rembang itu deket. Nah di video ini tuh kita lagi surprisein orang tuaku. Jadi kita bilang ke orang tuaku kalau misalnya saudaraku ini tuh nggak mudik, tapi tiba-tiba udah datang ke rumah gitu. Jadi saudara-saudaraku lah yang mudik ke kampungku. Nah rutinitas lebaran di keluargaku itu hari pertama setelah sholat id kita langsung muter-muter ke tetangga. Habis itu baru deh kita kumpul-kumpul bareng keluarganya umiku. Sekalian kita juga muter-muter di desa dulu kecilnya umiku. Terus di hari kedua itu selalu ada reuni keluarga besar. Itu tuh kakek dari nenekku, kebayang nggak tuh? Jadi emang banyak banget. Ada beberapa yang aku kenal, ada juga beberapa yang nggak aku kenal. Terus di hari kedua ada reuni yang lebih kecil lagi, yaitu orang tua dari nenekku, kebayang nggak tuh? Di keempat ya, itu kita reuni keluarga abiku, tapi untungnya cuma dari nenekku aja karena abiku ini lumayan banyak ya saudaranya. Terus di hari yang kelima kita selalu menyempatkan untuk liburan keluarga. Nah di tengah kesibukan lebaran itu setiap malamnya tuh kita tetap kumpul bareng keluarganya umiku. Dan seru banget kalau kumpul sama keluarga umiku tuh selalu ada game-game lucu, game-game seru tiap malamnya. Nah salah satu yang tradisi kita tiap tahunnya yaitu tebak-tebakan. Nanti yang bener itu dapat uang. Semua ini tuh seru banget sampai bisa sampai malam banget sumpah. Videoku. Oke, itu yang dinamakan dengan gimmick di video-video YouTube. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton videoku. Video ini tuh sebenarnya bertujuan untuk nilai UTS kewarganegaraanku. Doakan ya guys, semoga aku dapat